Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys. Tanpa buang masa, sesuai dengan tajuk di video saya kali ini. Tiba guys, beberapa hari lalu itu ada salah satu kawan dari Terengganu lah guys ya. Beliau kirimkan WhatsApp kepada saya dan kirimkan satu berita yang cukup mengejutkan. Teknologi paling membanggakan Indonesia dicontek oleh Malaysia. Setelah Singapura, kini giliran Malaysia yang mengadopsi sistem pembayaran serupa QRIS buatan Indonesia. Berita macam apa ini? Berita macam apa ini? Astagfirullahaladzim. Perasaan dah lama lah guys, 2019 ini rakyat Malaysia dah guna sistem QR seperti ini. Aduh. Oke lagi yang kita akan coba untuk mengulas video ini sampai dengan selesai. Sebenarnya ada apa ini? Ada apa ya? Ada apa? Karena sangat heboh sekali dan beritanya ini muncul di 10 Julai 2026. Nah ini ya. Oh ini dia guys, penulisnya ya, wartawannya ini nih, Aisyah Kamaliah. Allahu Akbar. Oke lah geng, kita akan coba untuk mengulas bersama-sama sampai dengan selesai agar tidak menimbulkan salah paham. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping kan, boleh kalian check out sekarang juga. Oke, langsung saja guys, kita akan coba untuk melihat bersama-sama seperti apa videonya. Dan ya ini dia, berita apa ini? Teknologi kebanggaan Indonesia ditiru oleh Malaysia. Teknologi paling Oke, padahal guys, realitinya, nah ini garis utama evolusi sistem pembayaran QR ya, 2011 ini sudah dilakukan di China ya, yang bernama Alipay, menjadi perintis global apabila memperkenalkan kaedah pembayaran penggunaan kode atau QR 2011 bos ya. Sementara 2014, nah ada lagi nih di Cina ya, dengan nama Tencent atau WeChat. Nah ini juga memperkenalkan ciri pembayaran QR secara meluas dan menjadikannya budaya pembayaran harian. Dan sementara di tahun 2019 Malaysia menggunakan e-dompet tempatan mulai menggunakan QR secara besar-besaran. Saya berjaya menjadi bandar pertama menggunakan piawaian nasional. Itu guys ya. Apa ini Jangan bangga dengan kris. Kalau ada media yang mengatakan bahwa ini adalah produk anak bangsa, produk Indonesia, bohong. Bohong. Ya kan guys? Astagfirullah. Sebenarnya ada postingan yang serupa guys ya, yang saya temukan di TikTok. Contohnya ini. Nah, ini nih geng, kita coba tonton. Katanya Malaysia dan Thailand punya QR mereka sendiri. Kok punya Indonesia dibesar-besarkan? Bener, kalau di Malaysia namanya Duit Now QR. Kalau di Thailand namanya PromptPay. Dulu QR di sana sering single platform. Nah, maksudnya cuma dompet atau bank tertentu yang bisa scan. Kalau Indonesia kita punya kris. Satu QR bisa dipakai banyak aplikasi, dompet digital, bank, bebas tanpa ribet. Kalau sekarang kris udah mulai bisa dipakai di luar negeri termasuk merchant di Malaysia dan Thailand lewat skema cross border
order QR. Tapi kenyataannya belum mulus. Banyak laporan transaksi gagal karena merchant belum support, koneksi buruk, sistem belum stabil. Namanya masih proses menuju yang terbaik, pasti adalah kendala. Kamu bisa baca artikelnya di sini. Menurut kamu gimana? Tulis pendapatmu. Ya, setahu saya QR itu adalah pembayaran digital umum kan. Semua negara juga ada. Bener juga ya. Berita macam apa ini, geng? Aduh, ya Allah. Padahal AirP ya, QR yang ada di Cina itu kan, geng ya, dimulai pada tahun 2004. Boleh digunakan di 70 negara. Tapi biasa saja, rileks saja, tidak ribut-ribut seperti di negara Zimbabwe itu kan. Macam berita Zimbabwe yang kita lihat tadi, guys, ya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. QR itu kan, aduh, udah lama, guys, serius ya. Dan kalau silap Malaysia itu nomor 2 pengguna QR selepas Cina. Nah, itu boleh buka Google lah, boleh buka Google. Boleh buka Google. Aduh, ini berita macam apa ini, guys? Ya. Nah, ini ada lagi nih. Ditiru Singapura. Jurus teknologi kebanggaan Indonesia kini dijiplak oleh Malaysia. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Setahu saya, geng, Singapura itu pakai QR dah lama dah ya. Dah lebih 10 tahun nampaknya, tapi tak pastilah. Yang jelas sudah lama, guys, ya. Hal yang seperti ini kenapa dibuat berita? Aduh. Nah, ini dia. 2 Julai 2026. Berarti berita ini baru, guys. Sekarang bulan Julai. Aduh. Oke. Nah, oke. Malaysia akhirnya mulai meniru teknologi pembayaran kris Indonesia. Malaysia akhirnya mulai mengikuti jejak Indonesia dalam membangun sistem pembayaran QR yang terintegrasi. Konsepnya mirip QRIS milik Indonesia, di mana satu kode QR bisa digunakan oleh berbagai aplikasi bank dan dompet digital. Selama ini banyak penyedia layanan di Malaysia masih memakai jaringan QR tertutup, namun Bank Negara Malaysia kini mendorong seluruh sistem agar terhubung dalam satu ekosistem pembayaran nasional. Ini bisa dibilang bahwa Malaysia sedang mencontek keberhasilan Indonesia. QRIS sudah diluncurkan sejak 2019 dan berhasil membuat transaksi digital jauh lebih praktis. Pedagang tidak perlu memasang banyak kode QR, sementara pembeli bebas membayar menggunakan aplikasi apapun. Keberhasilan QRIS bahkan tidak berhenti di dalam negeri. Sistem ini sudah terhubung dengan sejumlah negara dan digunakan untuk transaksi lintas batas. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Aduh. Teknologi mudah ditiru itu sebenarnya tidak masalah, guys ya. Namun nilai kurs yang rendah itu yang jadi masalah. Ya sia-sia, guys, ngapain ya kan? Ya Allah, apa ini, guys? Berita macam apa ini ya? QR, ya Allah, dijadikan bahan berita ini. Aduh. Oke. Apa ini? Lagi-lagi video pengaruh Indonesia kongsi kehebatan fungsi kad pengenalan. Nah, ini. Ini boleh nggak begini, guys? IC Indonesia boleh nggak seperti ini? Bantuan Sarah IC siap boleh shopping. Nah, ini boleh nggak ini KTP ini seperti ini, guys? Dibuat shopping buat belanja, boleh nggak ini? Ini, guys. Aduh, berita kampret ini. Kita coba tonton, geng. Kalian tahu nggak sih kalau di Malaysia itu bisa belanja dan bayar pakai KTP atau mereka menyebutnya IC. Selama di Malaysia, aku banyak sekali belajar, mulai dari budaya, kebiasaan, bahkan aku belajar juga di sana bagaimana sih sistem mereka. Salah satunya kekuatan dari KTP mereka. Nah, KTP mereka ini bisa terhubung dengan aplikasi. Terus di dalam KTP mereka itu ada uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka, yang dimana uang yang dibagi sama pemerintah mereka bisa digunakan di supermarket seperti sembako dan produk rumah tangga. Nah, kalau kalian lagi jalan ke supermarket terus ada lihat sumbangan asas salah kayak gini, berarti itu adalah produk-produk yang bisa dibayar menggunakan KTP. Terus apakah benar kalau uang yang ada di dalam KTP itu ditransfer oleh kerajaan mereka? Jawabannya iya. Oh iya, seberapa banyak sih uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka? Nah, untuk yang single atau duda memiliki gaji di bawah Rp2.000, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp50 setiap bulannya. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga dengan gaji di bawah Rp2.000, uang yang ada di dalam KTP mereka berjumlah Rp100 per bulan. Eits, itu baru dari pemerintah Malaysia mereka. Untuk mereka yang tinggal di Sarawak, mereka juga dapat lagi loh dari pemerintah
pemerintah Sarawak mereka. Oh ya, uang-uang itu dari mana sih? Nah, menurut penyampaian dari keluarga angkatku, bahwa uang yang ditransfer dalam KTP mereka, semuanya itu berasal dari pajak, yang dimana hasil dari uang pajak mereka dikembalikan lagi untuk rakyat mereka. Bagaimana? Sekuat itu kan KTP mereka? Andai saja ya KTP kita bisa sekuat mereka, mau ngelamar kerja aja harus fotokopi KTP dulu. Atau enggak, kalau bikin KTP alasannya belangkonya habis. Kalau uang pajak kita, bisa nggak sih kita nikmatin juga? Tahu gelap. Setiap bulan bos. Wih, biar betul dapat 100 ringgit guys ya. Kalau yang masih single 50 ringgit. Ya agak banyak tapi lumayan lah guys ya. Nah ini soalnya KTP Indonesia atau IC Indonesia boleh tak macam ini guys? Ya tidak boleh. Gak boleh guys ya, tak bisa, tak boleh. Aduh, oke. Kita coba tengok. Nah, ini ada lagi nih. Oke, Malaysia, Indonesia, Singapura nih. Kita coba tonton, geng. Do it now. Do it now. Do it now. Do it now. Bayar aku sekarang. Do it now, baby. Oke, Indonesia. Yeah. QRIS. Oh, dia macam future. Dia macam masa depan future. Mine is not same as Indonesia. SQR. Oke, Singapura ya. I like that. Viet QR. Patriotism. Yeah. Aku suka. Viet. I like that. Let's go. Prompt pay. Pay me now. Pay me now. PayPal. You pay a pal. Friend. Apa itu Pay a PayPal? pal. Apa itu? Ya, kalau video seperti ini tuh ya positif guys, ya kan? Mereka membuli sistem PayPal milik Mama Rika guys. Aduh, ya Allah, berita seperti ini tuh kenapa harus muncul sih guys ya? Serius nih, ada teknologi buatan Indonesia yang ditakuti negara lain. Namanya Kris, sistem pembayaran pakai kode QR yang sekarang lagi mendunia. Malaysia kalahkan US, UK, Jepun, Korea, Singapura. Bukannya kalahkan bola sepak, bukannya badminton, tapi QR payment. Indonesia yang lagi tinggal di Malaysia. Aku mau sharing ini dia satu hal yang aku sadari setelah aku tinggal di Malaysia hampir 1 tahun. Yaitu sistem QR paymentnya mereka guys. Aku ngerasa di sini tuh udah benar-benar cashless banget. Mulai dari belanja makanan di hawker, belanja di pinggir jalan, di minimarket, even di pasar malam sama di Grab itu kita bayarnya tinggal scan QR aja. These are some things which shocked me about Malaysia after moving here from Sweden. One is how technologically advanced it is. So like all the QR codes at all the restaurants where you can just order at your table, the QR codes to pay like using touch and go, that doesn't exist in Sweden, and it's crazy that it's just so common here. Katanya Malaysia dan Ini Thailand yang tadi kita punya tonton QR nih. mereka sendiri. Kok punya Indonesia dibesar-besarkan? Bener, kalau di Malaysia Aduh, siapa kata QR buatan Indonesia guys ya? Sistem QR ini sudah lebih dari 15 tahun digunakan di negara lain. Indonesia saja yang masih baru guna beberapa tahun belakangan ini kan. Selalu ketinggalan jauh tapi klaim paling ke depan. Ini buat serius lah geng, buat malu lah guys ya. Aduh, susah ini geng kalau ada media-media yang seperti itu geng ya. So ya, jangan terlalu over proud, over claim ya. Kalau tahu faktanya, aduh, buat malu guys. Jadi kalau tengok berita itu minimal riset dulu, kaji dulu. Zaman sekarang kan sudah ada ChatGPT juga kan, udah ada AI. Kita dimudahkan untuk membuat berita. Disiasat dulu ya, betul gak nih? Wah, Curious ditiru di dunia. Nah ini macam ini nih, apa ini? Curious ditiru dunia, bukti Indonesia kuasai ekonomi digital. Serius. Oke lah, sebelum saya closing kita coba tengok sebentar lagi berita-beritanya ini seperti apa sih. Bayangin, negara-negara lain sekarang mencontek sistem pembayaran buatan Indonesia loh. Kris, teknologi hasil karya anak bangsa, sekarang ditiru Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan Korea Selatan. Kris ini sudah 56 juta penggunaannya dibandingkan kredit card 17 juta. Makanya ditakutilah, kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengguna Kris di Indonesia udah tembus 56 juta orang, nilai transaksinya lebih dari 1,9 kuadriliun. 93% merchantnya UMKM, artinya rakyat kecil ikut go digital. Kris bukan cuma soal bayar,
tapi bukti bahwa ekonomi digital Indonesia sekarang disegani dunia. Aduh, padahal di negara-negara lain, ya salah satunya Malaysia lagi sih, sudah guna QR Code itu udah tahun 2019 bos. Duit Now itu tadi, ya Touch and Go juga ada kan. Ya Allah, jadi kalau kita bicara tentang QR Code, sudah lama ada, dan negara yang mempopulerkan itu Cina. Sejak lama oleh Alipay, WeChat tadi kan udah kita baca tadi kan. Dan negara-negara lain pun sudah lama pakai. Justru Indonesia ini yang sebenarnya meniru itu ya. Jadi jangan over proud, over claim ya. Jujur aku malu guys nonton berita seperti ini guys ya. Ya Allah, ada aja guys beritanya guys. Astagfirullah. Oke, so ya kalau menurut kalian gimana nih geng? Boleh komen lah di ruang komentar ya. Oke, nah ini tutorial pakai ternyata boleh. Tutorial QRIS pakai QRIS Dana di Kuala Lumpur. Nah ini boleh juga nih karena aku juga guna Dana nih guys ya. Kita coba tonton. Hari ini gue mau sharing gimana caranya pakai QRIS Dana di Kuala Lumpur. Oke. Ini gue sekalian lagi belanja roti yang viral banget di Kuala Lumpur ya. Apa ini guys? Moon Chinese beef roti Bukit Bintang. Nah ini tuh kalian tinggal scan aja QR yang ada di sini gitu. Oke. Tinggal buka aplikasi Dana kayak biasa, scan. Ini tanpa setting apapun ya. Dan tinggal masukin jumlah nominal yang harus dibayar dan klik OK. Dan berhasil ya guys. Oh, boleh ternyata 12.000. Oh, terkonvert lah. Oke. Next, cobain payment apa lagi ya di Kuala Lumpur? Boleh komen. Nah kan, QRIS Dana boleh ternyata ya. Ini salah satu pengalaman turis Indonesia yang berkunjung di Kuala Lumpur guys ya. Nah ini alhamdulillah nih QRIS sudah bisa dipakai di Malaysia nih guys. Nah ini berita-berita seperti ini nih yang positif lah guys. Jadi jangan terlalu over claim lah guys ya. Itu takutnya apa ya, kita malu sendiri nanti geng. Ya Allah, itulah guys. Ada aja guys ya. Astagfirullah, apa pula ini ditiru Singapura. QRIS teknologi kembangan Indonesia kini diciplak oleh Malaysia. Astagfirullah. So geng ya, gimana lah counter kalian, boleh komen di komentar. Karena ya kemarin itu ada yang kasih link guys ya, udah saya apa ini berita apa ini, saya cari-cari ternyata ya Allah, ternyata isinya ya begitu guys ya, sangat provokatif. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini ya. Thank you guys sudah nonton ya, dan minta maaf apabila mungkin kalau ada tersilap kata-kata baik dari video sampai dari video. Jadi biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye.